Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini dalam bab 3 tema kewajiban menuntut ilmu. Yang pertama, pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti atau memahami dengan benar. Secara istilah, ilmu ialah segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Dengan jelas di dalam Surah Al-Mujadalah ayat 11 bahwa orang yang memiliki ilmu, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Dan Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu orang tersebut beriman, berilmu, dan beramal soleh. Itulah janji Allah terhadap orang-orang yang menuntut ilmu, akan diangkat derajat orang tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab.
Di dalam potongan surah Az-Zumar ayat 9 tersebut, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, samakah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Allah berfirman dalam surah tersebut bahwa Islam sangat memuliakan orang-orang yang berilmu, bahkan menganggap orang yang berilmu itu sebagai penerus Nabi. Segala yang disampaikannya akan menjadi penerang jalan yang lurus. Amalan orang yang berilmu sama dengan amalan jihad. Imam Al-Ghazali mengatakan, Allah mengangkat derajat orang-orang dengan ilmu, lalu menjadikan mereka kebaikan sebagai pemimpin dan pemberi petunjuk yang diikuti. Petunjuk dalam kebaikan, jejak mereka diikuti dan perbuatan mereka diamalkan. Di dalam hadis pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk Allah, kita manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu. Karena tanpa adanya ilmu, manusia bagaikan hewan. Laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Banyak hadis yang Rasulullah ucapkan terkait menuntut ilmu, yaitu balasan bagi orang yang berilmu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Itu kaitannya terhadap orang yang mempunyai ilmu. Itu Allah banyak sekali balasan-balasan Allah yang baik bagi orang yang menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang baik dan tulus, mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu termasuk makhluk Allah, maka karenanya kita harus meminta, mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala terkait mencari ilmu atau menuntut ilmu. Yang selanjutnya terkait menuntut ilmu, yaitu orang yang mengajarkan ilmu, dalam arti guru, ustaz, ibu guru, bapak guru, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Kita harus meminta ridho kepada orang tersebut terkait keberkahan ilmu dalam kehidupan kita. Itu kunci, salah satu kesuksesan bagi orang yang menuntut ilmu. Keberkahan ilmu yang pertama, ridho kepada Allah, meminta ridho. Yang kedua yaitu minta ridho kepada orang yang memberikan ilmu, dalam arti guru. Perantara guru ilmu tidak akan sampai kepada kita sebagai muridnya. Oleh karenanya, dimanapun kita, siapapun kita, dalam mencari ilmu, kunci kesuksesan di dalam menuntut ilmu
di dalam keberkahan ilmu, yaitu meminta ridho kepada orang yang memberikan ilmu tersebut. Kita sebagai siswa dan siswi dalam mencari ilmu, mudah-mudahan kita selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam mencari ilmu, dalam mencari ridho Allah dalam menuntut ilmu, mencari ridho guru-guru kita dalam menuntut ilmu, dalam minta ridho kepada orang tua kita dalam menuntut ilmu. Itulah kunci sukses kita sebagai manusia yang sedang menuntut ilmu. Kedepannya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang baik, golongan orang-orang yang senantiasa mencari keridhaan, keberkahan dalam menuntut ilmu. Baik, demikian penjelasan yang mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.